Film Titanic adalah sebuah film keren dan juga film terbaik sepanjang masa. Gue sendiri gak pernah bosan nonton film itu, gengs. Dengan pendapatan yang mencapai 30 triliun rupiah. Fantastis ya, gengs. Tapi siapa sangka, film ini atau bencana yang terjadi pada kapal Titanic di tahun 1912 ternyata sudah diprediksikan oleh sebuah buku yang berjudul The Wreck of the Titan. Gue Ki Scarlett dan selamat datang di Hororisme, gengs. Buat teman-teman, mungkin ada juga nih yang penasaran kayak apa sih wajah asli waktu Rose masih muda. Gue punya foto-fotonya. Subscribe, gengs. Ayo gabung. Sebelum mulai cerita, gue mau kasih tahu kalian nih, buat teman-teman yang ada di Sopeng, ada tempat tongkrongan baru loh, namanya Adakah Drink Shop. Adakah Drink Shop ini menyajikan minuman-minuman dengan tampilan yang keren dan juga rasa nggak meragukan, udah pasti enak kok. Jadi, kalian kalau mau nongkrong, bisa di sana teman-teman. Tempatnya enak, minumannya enak, tampilannya juga keren, jadi kalau kalian mau selfie sama minumannya, itu bakal jadi keren banget sih. Kayak gini nih, buat alamatnya dan juga Instagramnya langsung aja di follow, jadi kalian langsung tahu nih ada update apa sih di Adakah Drink Shop ini. Yuk langsung aja kita cerita. The Wreck of the Titan adalah sebuah buku novel hasil karya Morgan Robertson pada tahun 1898. Buku ini bercerita tentang sebuah kapal mewah besar yang bernama Titan, yang tenggelam dalam perjalanannya dari Southampton ke New York. Kapal ini tenggelam di Samudra Atlantik bagian utara, teman-teman. Kapal tersebut memiliki kesamaan dengan kapal Titanic yang baru dibuat setelah 14 tahun kemudian. Morgan Robertson adalah seorang penulis terkenal dengan cerita pendek dan karya-karya novelnya. Dia juga mengklaim bahwa dialah penemu periskop pada tahun 1866. Dia bekerja di Diamond Center di New York, teman-teman. Lalu pada 1877, ia mengajukan resign dan akhirnya memulai karirnya sebagai seorang penulis dan cerita pendek. Pekerjaan barunya ini tidak banyak menghasilkan sebuah penghasilan, hingga akhirnya ia pun merilis sebuah buku yang berjudul Futility atau yang jauh lebih dikenal dengan nama The Wreck of the Titan. Buku ini bercerita tentang sebuah perjalanan kapal mewah besar dalam bulan April, teman-teman, dari perjalanannya dari Southampton ke New York. Kapal ini pun akhirnya karam setelah menabrak gunung es di Samudra Atlantik bagian utara. Kapal ini yang berpenumpang sebanyak 2.000 orang menewaskan sebanyak 1.987 orang penumpang saat tenggelam, gengs. Ternyata kapal ini sangat mirip peristiwanya pada kapal Titanic yang terjadi pada tahun 1912. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah buku ini dirilis pada tahun 1898, di mana pada saat itu kapal Titanic masih belum ada, teman-teman. Selain itu, banyak banget persamaan yang terdapat pada novel Futility dengan kisah kapal Titanic. Setelah tenggelamnya Titanic dan meningkatnya ketenaran pada novel tersebut, Morgan Robertson kemudian merilis ulang novel tersebut dengan trilogi yang lebih menyerupai kapal Titanic. Dalam buku ini, dikisahkan kapal Titan menabrak gunung es pada malam hari di bulan April. Hal yang sama terjadi pada bencana Titanic. Tidak hanya itu, teman-teman, buku itu juga mengisahkan kapal Titan yang tenggelam sedalam 400 mil atau setara dengan 643,7 km, teman-teman.
dari phone line lokasi yang sama ketika kapal Titanic karam. Kedua kapal ini juga sama-sama memiliki kekurangan, yaitu kekurangan skoci, sehingga kedua kapal ini tidak bisa menyelamatkan seluruh penumpang dan juga seluruh awak kapal. Di sisi lain, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa si penulis buku Futility ini adalah seorang peramal. Tapi, Morgan Robertson sendiri menyatakan bahwa ia membuat karya novelnya ini sesuai dengan pengalamannya di Kematiriman dan juga bidang perkapalan, teman-teman. Sekarang aku mau ngajakin kalian nih untuk sama-sama ngecek apa aja sih persamaan-persamaan yang ada pada visi kapal Titanic dengan buku fiksi yang berjudul Kapal Titan. Aku mau buka datanya dulu, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, data-data kesamaan yang ada pada visi kapal Titanic dengan buku fiksi yang berjudul Kapal Titan. Di sini, yang paling jelas namanya. Namanya aja hampir sama, Titan dan Titanic. Hanya berbeda dua huruf, I dan C. Kemudian, asal negeri. Sama-sama dari Britania Raya. Yang kedua, panjang, yaitu 800 kaki. Pada kapal Titan, Titanic memiliki 882 kaki. Sedangkan berat pada kapal Titan yaitu 70.000 ton. Sedangkan kapal Titanic yaitu 60.250 ton. Next, ada kecepatan puncak yaitu 25 knot. Pada Titan, kapal Titanic memiliki 23 knot. Jumlah baling-baling sama-sama memiliki 3, teman-teman ya. Terus juga ada jumlah ruang kedap air. Titan memiliki 19, Titanic memiliki 15. Kapasitas sama-sama kurang lebih 3.000-an lah ya. Terus juga ada jumlah penumpang. Tadi pada kapal Titan yaitu 2.000. Terus kapal Titanic memiliki 2.200. Jumlah skoci pada kapal Titan yaitu 24. Sedangkan kapal Titanic 20. Terus juga ada tempat yang rusak, sama-sama di kanan depan, teman-teman. Terus bulan kejadian, sama-sama bulan April. Kalau ada persamaan, berarti ada perbedaan dong ya, teman-teman. Nah, perbedaannya adalah pada korban jiwa yang selamat, yaitu pada kapal Titan, cuma sebesar 13 orang aja kok. Sedangkan kapal Titanic, yaitu korbannya selamat sebanyak 705 orang. Tentu aja perbedaannya jauh banget, teman-teman. Nah, aku mau nanya nih sama para bos Q. Gini loh, teman-teman. Kalian juga kan pasti suka ya nonton film Titanic. Tapi kalian suka memperhatikan gak sih spot-spot yang ada pada film Titanic? Kayak misalnya ada orang Arab yang buka-buka buku. Terus juga yang menjadi pertanyaan, kenapa para grup band yang ada di film Titanic tidak menyelamatkan diri ketika bencana itu terjadi? Nah, pada saat aku cari tahu nih, ternyata itu adalah spot-spot yang benar-benar terjadi pada bencana Titanic, yang pada saat itu banyak banget korban-korban dengan cerita-cerita yang cukup memilukan, teman-teman. Dan ini dia 5 cerita singkat yang ada pada bencana Titanic pada tahun 1912 yang sudah aku rangkum untuk kalian semua. Musik terakhir. Kalian masih ingat nggak dengan grup musik yang ada di film Titanic yang tidak beranjak dari tempatnya? Personil yang terdiri dari 6 orang itu memainkan sebuah lagu yang berjudul Nearer My God to Thee, yang artinya lebih dekat Tuhanku kepadamu. Sebuah lagu yang dimainkan untuk terakhir kalinya ini ternyata memiliki tujuan loh, teman-teman. Mereka tetap bermain musik agar menenangkan para penumpang kapal yang sedang panik di antara hidup dan mati setelah menabrak gunung es. Sebelum kapal termewah dan terbesar pada zamannya karam di lautan beku Atlantik, jasad Wallace, pemimpin dari grup musik ini, ditemukan 10 hari kemudian. Tas biola yang masih menempel pada tubuhnya ini membuat ia mengapung. Sementara itu, biolanya terjual dengan harga 21 miliar rupiah lebih loh. Kru kapal yang tidak memperhitungkan ganasnya alam.
Menurut berita yang beredar, ada kelalaian dalam tindakan yang dilakukan oleh kru kapal, termasuk Kapten Edward Smith. Seperti yang diberitakan pada bbc.co.uk, Kapten Smith tidak mengindahkan peringatan tentang adanya gunung es dan bahkan tidak memperlambat laju kapalnya. Di samping itu, Dewan Pelayaran Inggris kala itu juga mengizinkan kapal Titanic berlayar tanpa akomodasi skoci yang memadai. Jika saja waktu itu kapal Titanic tidak mengalami bencana, mungkin hal ini tidak akan diketahui oleh publik. Kunci yang diklaim bisa menyelamatkan Titanic. Pada tahun 2007 lalu, ada sebuah kunci yang disiapkan dalam acara pelelangan. Dan kunci ini diklaim sebagai benda yang sebenarnya bisa menyelamatkan Titanic dari kecelakaan itu. Ini adalah sebuah kunci dari loker yang menyimpan teropong, alat yang berpotensi untuk menyelamatkan Titanic. Teropong yang sangat penting dalam mendeteksi ancaman bagi para pelaut pada waktu itu. Jika saja waktu itu loker lebih cepat dibuka dan teropong digunakan, maka kemungkinan kecelakaan lebih bisa diminimalisir lagi. Jam saku. Pasangan yang bernama John Chapman dan Lizzie sedang berbulan madu di dalam kapal tersebut dalam perjalanannya menuju Amerika setelah menikah. Setelah kapalnya menabrak gunung es dan banyak orang dievakuasi, Lizzie ditempatkan di sebuah skoci, namun ia tidak mau naik karena suaminya tidak diperbolehkan untuk masuk. Padahal waktu itu, John sudah berusaha memaksa sang istri untuk tetap di dalam skoci, namun Lizzie menolaknya. Singkat cerita, pada saat kapal mengalami bencana itu, jam saku milik John ini berhenti tepat pada pukul 01.45 pada tanggal 15 April, teman-teman. Warga Arab yang terlupakan menjadi korban Titanic. Semua penumpang Arab tewas dalam tragedi itu. Mereka berasal dari Lebanon, kecuali pasangan yang berasal dari warga Mesir. Bukti keberadaan penumpang Arab ada pada kapal Titanic, tampak jelas dalam sebuah film yang dibuat pada tahun 1997 itu. Seorang ibu yang berbahasa Arab yang mengatakan, "Yala yala," yang artinya "ayo ayo," saat kapal mulai tenggelam. Suaminya menjawab, "Tunggu, kita lihat apa yang kita bisa lakukan." Pria itu kemudian membuka buku yang ternyata isinya adalah DNA kapal tersebut untuk mencari jalan keluarnya. Pada adegan yang hanya berlangsung selama 6 detik itu, tidak ada hal lain lagi yang terdengar mengenai warga Arab tersebut. Meski peristiwa itu setiap tahunnya dikenang oleh warga Arab. Nah, para bosku, kalian tahu nggak sih? Morgan Robertson sendiri aja sangat terheran-heran kenapa buku yang gua tulis itu bisa berkaitan dengan kapal Titanic yang terjadi setelah 14 tahun kemudian. Setelah buku itu rilis, gua sendiri bertanya-tanya nih, banyak banget pertanyaan yang ada di kepala gua saat ini. Yang pertama, apakah ini sebuah kesengajaan yang ada pada Titanic, mulai dari nama, terus juga sengaja menabrakkan diri ke gunung es biar sama dengan buku Futility ini? Atau pertanyaan kedua, ini sebuah konspirasi, teman-teman? Atau mungkin pertanyaan ketiga, ini sedikit agak kurang irasional sih. Kayak misalnya, apakah ini sebuah ramalan yang benar-benar beruntung aja gitu, bisa terjadi secara persis banget dengan buku Futility ini? Menurut kalian gimana? Coba yuk kalian komentar di bawah. Aku pengen tahu sih tentang opini-opini kalian dengan cerita yang kita bahas kali ini. Kayaknya cukup segitu dulu ya teman-teman. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nongkrong sama aku, dan buat yang baru gabung, buat yang baru menemukan channel ini, yuk gabung dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa hororisme bareng-bareng. Bye, gue Eki Scarlett. Sampai jumpa di video selanjutnya.